Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Nama aku Claudia. Aku dari cabang Kelapa Gading. Nama aku Andre, Kelapa Gading, Gading Marina. Nama saya Leon, Kelapa Gading. Gideon, cabang Kelapa Gading. Nama aku Georgie dari cabang Dynaplas. Nama saya Zevanya dari cabang Dynaplas. Nama saya Janet, Dynaplas. Nama saya Stephen, Dynaplas Karawaci. Nama aku Yovania, Below Dynaplas. Pernah dong. Pernah dong, Kak. Aku pernah ikut SIL. Pernah dulu tahun 2017. Tahun 2017, Saya pernah ikut SIL tahun 2016. pernah tahun 2016. Banyak aktivitasnya. Wah, banyak, Kak. Sini tuh Kita nyanyi-nyanyi bareng, have fun bareng. Mempelajari lebih dalam tentang Tuhan dan Alkitab. Ibadah bareng-bareng. Firman-Nya yang sangat menarik. Ada pengurapan juga, setiap pagi ada sharing firman Tuhan. Dan juga ada games-games, challenge tantangan. Makan bersama, bikin yel-yel, api unggun. Ya pokoknya tuh kayak sebenarnya tuh seru gitu. Dan tentu aja pasti SIL itu nambah teman kita dari cabang-cabang lain. Tadinya disuruh mama. Karena kemauan mama, Asik. Seru, bermain bareng sama teman-teman cabang lain. banyak ketemu teman baru. Mau lebih dekat dengan Tuhan, Pengen mendengar firman Tuhan yang bermanfaat. Bisa bersama teman-teman gitu. Setelah ikut SIL jadinya seru dan nggak nyesel ikut. Bermain games bersama kelompok. Banyak lebih tahu firman Tuhan, gamesnya juga seru dan saya juga dapat banyak teman dulu. Gamesnya di situ juga ada banyak bonding ataupun challenge yang lain dah. Banyak seru. Pengalaman seru itu waktu bikin yel-yel. Karena seru aja gitu, kayak ngumpulin kreativitas masing-masing. Harapan SIL tahun ini Mendapatkan firman Tuhan dan mereka menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Semoga SIL tahun ini semakin seru dan banyak adik-adik dan anak-anak yang bisa terberkati dari SIL tahun ini. Aku harap untuk adik-adik yang mengikuti SIL, kalian semakin diberkati dalam Tuhan. Kedua, gamesnya seru-seru kok. lebih seru lagi di tahun ini, apalagi pembicaranya ada Gravens. Semoga diberkati. Aku berharap SIL tahun ini bakal banyak yang ikut, karena makin banyak, makin seru. Terus kakak-kakaknya juga makin kreatif. Semoga makin lama juga nginepnya, karena makin lama juga makin seru. Sebenarnya sih aku tuh kepengen ikut SIL ya, cuman aku umurnya ada agak nggak bisa untuk masuk SIL gitu. Jadi fighting semua adik-adik. Dampak yang mereka dapat yaitu mereka lebih rajin beribadah, rajin melakukan hal-hal yang baik di keluarga dan dengar-dengaran kepada orang tua, dan lebih fokus mereka taat kepada kebenaran firman Tuhan, karena mereka dapat itu adalah membuat iman percaya mereka
lebih maju. Banyak perubahan baik segi tingkah laku, sifat atau karakter mereka. Itu yang bisa dirasakan. Nah, udah denger kan keseruan dari teman-teman alumnus yang udah pernah join SEAL di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Awesome Kids mengajak mama dan papa yang memiliki putra-putri usia 9 sampai dengan 13 tahun untuk cepet-cepet yuk segera daftar di SEAL tahun ini. Karena lewat acara ini pastinya setiap adik-adik, setiap anak-anak kita akan diberkati oleh hamba-hamba Tuhan, dan juga mereka akan lebih mandiri dan mereka akan lebih bersosialisasi karena banyak anak-anak dari cabang lain yang ikut di acara ini. Nah, sampai ketemu nanti pada tanggal 22, 23, 24 Juni 2023 di Pelangi Resort Bogor. Sampai ketemu di SEAL. Shalom Prince and Princesses. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Jumpa lagi dengan Kak Cika. Dan saat ini kami beribadah bersama-sama adik-adik. Namun sebelumnya adik-adik jangan lupa ya, bagi adik-adik yang belum subscribe untuk channel kita, YouTube kita, silakan ya. Jangan lupa ya. Kemudian adik-adik jangan lupa juga ya untuk follow Instagram kita. Dan adik-adik, kalau adik-adik mau didoakan, butuh dukungan doa, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya, atau email di bawah ini. Ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mulaikan ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan, tolong kami, pimpin kami untuk fokus beribadah, memuji Tuhan, dan melompat bagi Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajak kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yuk adik-adik, nyanyikan lagu ini. Yeay. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang.
Haleluya. Adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Saya mau ikut Yesus. Haleluya. 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 Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom Awesome Kids. Shalom Princess and Princesses. Apa kabar adik-adik semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Awesome Kids. Yes I am. Yes I am. Yes. Wah, senang sekali loh Kak Linda hari ini bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semuanya. Kak Linda berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Nah, kalau ada adik-adik yang sedang sakit, Kak Linda doakan supaya adik-adik segera lekas sembuh dalam nama Yesus. Oke? Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama tutup mata, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini kami boleh diperkenan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi dalam ibadah kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan Kostar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, judul atau tema firman Tuhan hari ini adalah Saksi Tuhan. Oke, dicatat ya, yang sudah bisa mencatat, judul atau temanya adalah Saksi Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut lagi, kakak mau adik-adik semuanya buka Alkitabnya yuk. Ya, kita mau sama-sama baca Alkitabnya. Sudah diambil Alkitabnya. Nah, sekarang kita akan baca Alkitab kita, oke? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-12. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik masih ingat bulan lalu, bulan April, kita ada merayakan 2 hari besar ya. Hari besar kita yaitu apa adik-adik? Iya, betul sekali, hari Jumat Agung dan juga hari Paskah. Ya, Jumat Agung itu artinya kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian Paskah kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Nah, di bulan Mei ini kita juga memperingati hari besar agama kita ya adik-adik, yaitu hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah baca ya firman Tuhannya, bahwa Tuhan Yesus berpesan nih kepada murid-muridnya, juga berarti kepada kita semua, karena kita kan adalah murid-murid Tuhan juga ya adik-adik, bahwa kita juga harus memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus ya dimanapun kita berada. Nah, tadi juga kita sudah membaca mengenai murid-murid yang berkumpul ya adik-adik di Yerusalem, karena Tuhan Yesus bilang mereka harus menantikan janji dari Bapa yang akan diberikan kepada mereka, yaitu Roh Kudus ya adik-adik. Nah, kemudian tiba saatnya Yesus untuk naik ke surga. Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjalan ke sebuah bukit. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap adik-adik, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat naik ke atas, ke langit. Nah, murid-murid bingung ya adik-adik ya, murid-murid langsung melihat ke atas, ke langit, terus melihat Tuhan Yesus yang terus naik menembus awan dan akhirnya tidak kelihatan lagi. Nah, ketika mereka murid-murid lagi melihat ke arah atas, tiba-tiba tampaklah 2 orang berpakaian putih dan berkata kepada mereka ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus sedang naik ke surga. Ya, kembali ke surga, dan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini ya adik-adik. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga ya adik-adik, ada yang tahu gak? Iya, betul sekali, karena Tuhan Yesus asalnya dari surga. Karena Tuhan Yesus asalnya dari surga, maka dia kembali ke surga. Dia naik ke atas. Tuhan Yesus tidak dikuburkan adik-adik di bumi ini. Ya, Tuhan Yesus bangkit. Dan bukan cuman bangkit adik-adik, Tuhan Yesus naik kembali ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat buat kakak dan juga buat adik-adik, anak-anak Tuhan yang setia ya. Nah, adik-adik, ada 2 hal nih yang adik-adik perlu catat ya, adik-adik yang sudah bisa mencatat. Ada 2 hal pelajaran penting yang dapat kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Catat ya. Apa yang dapat kita pelajari hari ini? 1. Tuhan Yesus naik ke sorga dan memberikan Roh Kudus kepada kita.
supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan senantiasa. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menuntun dan membimbing kita untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Yang kedua, kita adalah murid Tuhan Yesus. Karena itu, tugas kita adalah menjadi saksi Tuhan bagi orang di sekitar kita. Saksi Tuhan adalah dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang namanya yang berkuasa, kasih-Nya, pengampunannya, kebaikannya, mujizatnya, dan keselamatan di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai kesimpulannya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau terus menaati apa yang Tuhan perintahkan, dan juga kita mau menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, ya. Menjadi saksi Tuhan Yesus bagaimana caranya, Kak? Menjadi saksi Tuhan Yesus adalah menceritakan kebaikan Tuhan, ya adik-adik. Jadi kita nih saksinya, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang hebat, mujizat-mujizat. Jadi kita saksinya, adik-adik, kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Terus bagaimana lagi caranya kita bisa menjadi saksi Tuhan? Kita juga bisa menjadi saksi Tuhan dengan cara kita berbuat yang baik, ya adik-adik, kepada orang di sekitar kita, kepada mama papa kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Maka dengan demikian kita menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik itu, teman-teman kita dapat melihat kebaikan Tuhan Yesus itu melalui diri kita, ya adik-adik. Jadi itu kesimpulannya. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kakak ajak kita untuk membaca ayat hafalan kita, ya, dan juga menghafal adik-adik, ya. Oke, kita buka, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Udah adik-adik, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Oke, kita baca, ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak mau ingatkan untuk adik-adik yang belum mendaftar sekolah Injil liburan. Adik-adik segera daftar, ya, karena kita kuotanya sudah mau mencukupi. Jadi adik-adik buruan daftar. Nih, ya, kakak kasih lihat nih, informasi sekolah Injil liburan 2023. Sudah lihat, ya, informasinya? Oke, kakak harap adik-adik semuanya bisa mendaftar. Tadi adik-adik bisa mendaftar melalui Kak Mary ataupun juga di cabang masing-masing. Oke? Baiklah adik-adik, sampai jumpa. Dan sebelum kita berpisah, kakak ajak adik-adik untuk berdoa, ya. Kita tutup mata kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, sertai kami, berkati papa mama kami, studi kami, kesehatan kami serahkan hidup kami, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua anak-anak hebat sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye. God bless you all.